Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fikri Alia Prianto dari kelas D4 2C Teknik Komputer dan Jaringan. NIM 42518064. Di sini saya ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab secara singkat. Yang pertama itu bagaimana sebuah router meneruskan paket data di jaringan. Terus kedua, bagaimana router menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket data di jaringan. Ketiga, bagaimana struktur dari routing table dan routing table tersebut digunakan oleh router sebagai penentu arah routing paket data. Ya, yang keempat, membandingkan antara routing statik dan dinamik. Oke, saya akan menjawab yang pertama. Ada 5 dalam proses meneruskan data. Yang biasa dikenal adalah istilah packet forwarding discussion process. Data dibentuk terlebih dahulu, kemudian menjadi sebuah paket dan ekapsulasi untuk diteruskan melalui interface berupa media Ethernet. Nah, kemudian router akan melakukan proses pengiriman data berdasarkan routing table dengan metode batch determination menggunakan netmask yang paling banyak networknya. Terus apabila tujuan paket berada di directly connect network, maka secara otomatis paket tersebut dikirim pada perangkat yang dituju. Kemudian apabila paket berada remote network, router akan meneruskan paket ke router berikutnya yang memungkinkan network tersebut, namun paket akan mengalami perubahan. Kemudian apabila paket tidak berada pada kedua kondisi, maka paket tersebut akan dibuang dan dinyatakan sebagai invalid paket. Ya, kedua, ada beberapa cara router menentukan jalur yang terbaik, yakni yang pertama IPv4 long range match example atau menentukan netmask yang panjang. Terus membuat routing table di mana routing table terdiri dari 3 kondisi, yaitu directly connecting network, remote network, dan default route. Ya, yang ketiga, struktur dalam routing table ada 3, yaitu directly connect network, remote network, default route. Oke, saya jelaskan satu-satu. Kalau directly connect network adalah kondisi di mana router terhubung langsung dengan jaringan yang akan dituju. Remote network kondisi di mana router tidak terhubung langsung dan jaringan yang dituju, maka router akan memperoleh informasi dengan cara statik. Default route, kondisi ini di mana router meneruskan paket yang IP tujuannya tidak ada pada routing table. Oke, yang keempat, routing statik biasanya digunakan untuk jaringan berskala kecil, sedangkan dinamik digunakan jaringan yang berskala besar. Oke. Router statik dikonfigurasi secara manual oleh routing table atau administrator. Jadi, administrator harus mengetahui informasi mengenai router yang akan terhubung. Sedangkan dynamic router akan berbagi informasi satu sama lain secara otomatis. Oke, sekian. Terima kasih.